Fokus utama kami adalah memberikan wawasan mendalam tentang dunia cryptocurrency, mulai dari berita terkini, analisis pasar, hingga strategi perdagangan yang efektif. Tujuan kami adalah membantu Anda memahami tren terbaru, berita paling relevan, dan berbagi pandangan mengenai inovasi terbaru di dunia blockchain. Dalam video kali ini, kita akan membahas sejumlah topik menarik, yang akan meningkatkan pemahaman kita tentang cryptocurrency. Mulai dari konsep dasar dana lindung nilai, hingga strategi investasi kripto yang kompleks, kita akan membahas semuanya dengan cermat. Mari kita mulai dengan memahami konsep dasar. Apa itu dana lindung nilai atau hedge fund? Dana lindung nilai pertama kali diperkenalkan dengan tujuan untuk melindungi nilai terhadap risiko pasar. Ini adalah entitas investasi di mana modal dari berbagai investor, baik institusi maupun individu, digabungkan untuk melakukan diversifikasi aset. Dana lindung nilai dalam berinvestasi di mata uang kripto, mirip dengan dana lindung nilai biasa. Mereka tidak hanya membeli dan menjual kripto, tetapi juga berinvestasi dalam derivatif dan kontrak berjangka kripto, serta modal ventura dan ekuitas swasta untuk startup blockchain. Dengan pemahaman mendalam ini, kita dapat menjelajahi dunia yang dinamis dan kompleks dari investasi cryptocurrency. Halo para penggemar kripto, selamat datang kembali di saluran J-Coin. Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan penuh semangat untuk menjelajahi dunia cryptocurrency bersama kami hari ini. Saya Janu, tuan rumah channel ini. Saluran ini bukan hanya tempat biasa untuk berbicara tentang cryptocurrency, tetapi lebih dari itu. Kami adalah sumber daya lengkap untuk Anda yang ingin menggali lebih dalam, ke dalam dunia yang dinamis dan penuh inovasi ini. Jadi, jika Anda ingin tetap terkini dengan semua yang terjadi di dunia kripto, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Kami berkomitmen untuk memberikan konten yang akurat, terpercaya, dan mendidik. Bagaimana dana lindung nilai bekerja dan apa risikonya? Dana lindung nilai bertujuan untuk melindungi nilai terhadap risiko pasar. Ini adalah entitas investasi di mana modal dari berbagai investor, baik institusi maupun individu, digabungkan untuk melakukan diversifikasi aset. Modal dari berbagai investor ini dimasukkan ke dalam berbagai aset, termasuk derivatif, saham, obligasi, komoditas, dan mata uang asing. Tujuannya sangat sederhana, yaitu mengoptimalkan keuntungan sambil mengelola risiko. Dana lindung nilai menggunakan strategi investasi yang lebih kompleks dan beragam, dibandingkan dengan jenis investasi tradisional. Seiring dengan namanya, tujuan utama dana lindung nilai adalah untuk melindungi aset dari risiko pasar. Ini sangat menarik bagi investor yang ingin menghindari risiko secara tradisional. Mereka menaruh kepercayaan mereka pada manajer dana yang memiliki visi, dan keahlian untuk mengalokasikan aset dengan optimal dalam portofolio mereka, sehingga memberikan perlindungan terhadap fluktuasi pasar yang mungkin terjadi. Penting untuk dicatat bahwa investasi dalam dana lindung nilai, terkadang dianggap sebagai sarana investasi alternatif yang berisiko. Ini bergantung pada strategi investasi yang kompleks, kadang-kadang menggunakan leverage tinggi, dan beroperasi di dalam pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi secara umum. Jadi, secara singkat, dana lindung nilai adalah instrumen investasi yang merangkul kompleksitas dan beragamnya pasar keuangan, dengan fokus utama untuk melindungi aset dari fluktuasi pasar yang mungkin terjadi. Namun, seperti yang akan kita bahas lebih lanjut, ada juga tantangan dan risiko yang terlibat dalam berinvestasi dalam jenis dana ini. Mari kita lanjutkan dengan memahami bagaimana konsep ini terkait dengan dunia mata uang kripto. Next, dana lindung nilai dalam dunia cryptocurrency. Saat kita masuk ke dalam dunia cryptocurrency, peran dana lindung nilai mengalami penyesuaian untuk menghadapi kompleksitas investasi mata uang kripto. Dana lindung nilai kripto diciptakan dengan tujuan khusus untuk menavigasi tantangan yang unik dalam pasar ini. Berbeda dengan dana lindung nilai konvensional, dana lindung nilai kripto memusatkan perhatian pada pengelolaan dana kripto. Mereka berinvestasi dalam mata uang kripto dan menggunakan berbagai strategi untuk menghasilkan keuntungan yang menguntungkan bagi para investor. Strategi ini mencakup pembelian dan penjualan langsung mata uang kripto, serta terlibat dalam derivatif kripto dan perdagangan berjangka. Ini membuka pintu bagi para investor untuk mendapatkan eksposur yang lebih besar terhadap aset digital, tanpa perlu memiliki mata uang kripto secara fisik. Dana lindung nilai kripto mungkin hanya berfokus pada aset kripto, atau memasukkan mata uang kripto ke dalam strategi investasinya, bersama dengan instrumen tradisional seperti saham dan obligasi.
Ini menciptakan kumpulan aset yang terdiversifikasi, meningkatkan manajemen aset digital mereka. Dalam hal regulasi, dana lindung nilai kripto mungkin menghadapi pengawasan yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan dana lindung nilai konvensional. Tingkat pengawasan ini sangat tergantung pada campuran investasi spesifik dalam portofolio mereka, dan dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan dana. Jadi, dana lindung nilai kripto hadir sebagai solusi inovatif untuk menanggapi kompleksitas investasi mata uang kripto. Dengan fokus pada strategi yang beragam dan adaptasi terhadap tren pasar, mereka membuka pintu bagi investor untuk terlibat lebih dalam revolusi mata uang digital. Tetapi tentu saja, seperti semua investasi, ini bukan tanpa risiko. Next, strategi investasi dalam dana lindung nilai kripto. Dalam dana lindung nilai kripto, alokasi aset strategis mengoptimalkan pengembalian dan mengelola risiko dengan memadukan algoritma sistematis dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Dana lindung nilai kripto menavigasi pasar kripto yang dinamis melalui analisis pasar kripto yang menyeluruh, di mana setiap aset dipilih secara strategis untuk memaksimalkan keuntungan dan mengelola risiko secara efektif. Investasi kripto institusional mengarahkan evolusi pasar mata uang kripto, terutama berdampak pada tren dan likuiditas, serta membentuk kembali lanskap dana lindung nilai kripto. Pelaku keuangan terkemuka yang mengadopsi aset digital, menyebabkan perubahan signifikan dalam dinamika pasar. Masuknya dana ini tidak hanya meningkatkan tren pasar kripto, tetapi juga meningkatkan likuiditas, membuka jalan baru bagi strategi dana lindung nilai di ruang kripto yang semakin terlembaga. Dana lindung nilai kripto menggunakan kombinasi strategi investasi sistematis dan diskresioner untuk menavigasi lanskap kripto secara efektif. Pendekatan sistematis bergantung pada model pemrosesan transaksi komputer, menawarkan kerangka terstruktur, mengurangi pengaruh emosional, dan memberikan konsistensi. Namun, risikonya terletak pada potensi kerentanan algoritma ini terhadap kondisi pasar yang tidak terduga. Pendekatan diskresi melibatkan pengambilan keputusan aktif, dan mengandalkan keahlian manajer dalam menganalisis tren pasar dan peluang potensial. Pendekatan ini, yang berakar pada intuisi dan kemampuan beradaptasi manusia, memungkinkan penyesuaian secara real-time, berdasarkan tren yang muncul dan peristiwa terkini. Di pasar kripto yang bergejolak, kemampuan beradaptasi ini dapat menjadi sebuah kekuatan, namun hal ini disertai dengan risiko bias emosional dan kesalahan manusia, yang dapat menyebabkan keputusan yang kurang optimal. Jadi, strategi investasi dalam dana lindung nilai kripto melibatkan kombinasi cermat dari sistematis dan diskresioner. Ini adalah respons terhadap dinamika pasar yang terus berubah, dengan institusi keuangan yang memainkan peran penting dalam membentuk tren dan likuiditas. Tetaplah bersama kami karena kita terus menjelajahi lebih dalam. Next, cara kerja dan penghasilan dana lindung nilai kripto. Dana lindung nilai kripto mengumpulkan uang dari investor, membebankan berbagai biaya, untuk menghasilkan keuntungan dengan memperdagangkan secara profesional, dan mengelola portofolio kripto yang terdiversifikasi untuk keuntungan optimal. Dana lindung nilai, secara umum, beroperasi sebagai kemitraan terbatas, dikelola secara profesional oleh pengelola dana yang mengumpulkan uang dari investor. Namun, partisipasi dalam dana lindung nilai, termasuk yang berhubungan dengan mata uang kripto, biasanya terbatas pada individu dengan kekayaan bersih tinggi, yang dapat menanggung biaya manajemen lebih tinggi dan risiko terkait. Untuk mengakses dana lindung nilai kripto, individu biasanya harus memenuhi persyaratan investasi tertentu, seperti jumlah investasi minimum. Akses mungkin juga harus melalui akreditasi, yang memastikan investor memenuhi kriteria keuangan tertentu, atau memiliki tingkat pengalaman tertentu. Setelah memenuhi syarat, investor dapat memperoleh manfaat dari keahlian pengelola dana yang mengambil keputusan dalam membeli, menjual, dan mengelola portofolio mata uang kripto yang terdiversifikasi, dengan tujuan mendapatkan keuntungan optimal dalam lanskap digital yang dinamis ini. Dana lindung nilai kripto menghasilkan pendapatan melalui biaya pengelolaan tahunan, biasanya berkisar antara 1% hingga 4% dari jumlah yang diinvestasikan. Selain itu, investor juga mungkin diwajibkan membayar persentase keuntungan yang diperoleh sebagai biaya kinerja kepada tim pengelola. Next, pro dan kontra dana lindung nilai kripto. Dana lindung nilai kripto menawarkan diversifikasi dan likuiditas di pasar yang dinamis. Namun, dia hadir dengan tantangan volatilitas, regulasi, risiko operasional, biaya tinggi, dan aksesibilitas terbatas, menuntut keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Mari kita lihat. Keuntungan. 1. Diversifikasi. Memberikan paparan terhadap portofolio aset digital yang terdiversifikasi, mengurangi risiko mata uang kripto individual.
2. Eksposur dinamis. Bagi investor yang menghadapi hambatan regulasi, dana lindung nilai kripto memberikan eksposur ke pasar yang dinamis. 3. Likuiditas. Meningkatkan likuiditas, memfasilitasi pembelian atau posisi penjualan dengan lebih mudah dibandingkan pasar tradisional. 4. Potensi keuntungan. Volatilitas mata uang kripto menciptakan potensi keuntungan signifikan, menjadikan dana lindung nilai yang dikelola dengan baik sebagai pilihan menarik. Tantangan. 1. Volatilitas tinggi. Risiko pasar yang tinggi terkait dengan volatilitas mata uang kripto. 2. Regulasi terbatas. Kurangnya regulasi meningkatkan risiko penipuan dan malpraktik. 3. Risiko operasional. Ancaman peretasan dan pelanggaran keamanan yang dapat mempersulit pengelolaan. 4. Biaya tinggi. Biaya manajemen dan kinerja dapat berdampak signifikan terhadap keuntungan keseluruhan. 5. Keterbatasan akses. Hambatan masuk yang tinggi dan aksesibilitas terbatas, eksklusif bagi demografi investor tertentu. 6. Strategi kontroversial. Penggunaan strategi investasi kontroversial yang melibatkan keseimbangan antara keuntungan dan manajemen risiko. Dana lindung nilai kripto, seperti investasi lainnya, memiliki pro dan kontra. Keuntungan diversifikasi dan potensi keuntungan besar, harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap volatilitas, risiko operasional, dan biaya yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas integrasi keamanan dalam ekosistem dana lindung nilai kripto. Next, keamanan dalam dana lindung nilai kripto. Manajemen risiko yang kuat dan langkah-langkah keamanan siber sangat penting bagi dana lindung nilai kripto, untuk memitigasi risiko pasar dan melindungi terhadap ancaman, seperti peretasan dan penipuan. Berinvestasi dalam dana lindung nilai kripto melibatkan risiko yang melekat bagi investor, mulai dari volatilitas pasar hingga ketidakpastian peraturan. Untuk melindungi investor dari potensi kerugian, strategi manajemen risiko yang efektif dalam dana lindung nilai kripto adalah yang terpenting. Hal ini melibatkan analisis menyeluruh, diversifikasi, dan alokasi aset strategis untuk memitigasi fluktuasi pasar. Dana tersebut memerlukan langkah-langkah keamanan siber yang kuat untuk melindungi aset investor dari potensi ancaman, seperti peretasan, penipuan, dan akses tidak sah. Menerapkan solusi penyimpanan yang aman, dan protokol enkripsi serta menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan kunci merupakan langkah penting untuk memperkuat postur keamanan dana. Selain manajemen risiko pada tingkat dana, investor individu dapat meningkatkan keamanan mereka dengan menerapkan praktik kehati-hatian. Menerapkan perlindungan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan memperbarui perangkat lunak secara berkala, merupakan langkah-langkah penting. Selain itu, menggunakan dompet dan bursa yang bereputasi baik, melakukan uji tuntas pada platform investasi, tetap mengetahui informasi tentang ancaman yang muncul, dan mematuhi peraturan, merupakan komponen integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif. Jadi, dalam dunia kripto yang dinamis, keamanan adalah pangkalannya. Melalui praktik manajemen risiko yang efektif, dan langkah-langkah keamanan siber yang canggih, dana lindung nilai kripto dapat memberikan lingkungan yang aman bagi investor. Teruslah mendampingi kami untuk menjelajahi lebih dalam ke dunia investasi kripto yang penuh tantangan ini. Yes. Conclusion. Kesimpulan. Pentingnya dana lindung nilai kripto dalam respons dinamika pasar cryptocurrency tidak bisa diabaikan. Dana ini tidak hanya memberikan investor peluang untuk diversifikasi dan eksposur ke pasar yang dinamis, tetapi juga menawarkan potensi keuntungan signifikan. Meskipun tantangan seperti volatilitas pasar, risiko operasional, dan biaya tinggi hadir, strategi investasi yang cermat dan manajemen risiko yang efektif dapat mengatasi risiko-risiko ini. Keamanan siber yang kuat juga menjadi kunci untuk melindungi aset investor dalam lingkungan yang penuh dengan ancaman. Ide tambahan yang mungkin menarik untuk dieksplorasi adalah tren masa depan dalam dana lindung nilai kripto. Bagaimana perkembangan teknologi blockchain, pertumbuhan pasar DeFi, atau inovasi terbaru dalam ruang kripto dapat memengaruhi strategi dan perkembangan dana lindung nilai? Terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap konten ini memberikan wawasan yang berharga, dan membantu Anda memahami lebih banyak tentang dana lindung nilai kripto. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pertanyaan Anda di bagian komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Now that I've been put through hell, I never